Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru 2025. Kiranya damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kehidupan saudara di sepanjang tahun yang akan kita lalui. Sebelum kita merenungkan bacaan hari ini yang bertajuk The Right of Apostle, saya mau memulainya dengan sedikit menceritakan tentang isi tesis penelitian filsafat yang saya kerjakan 30 tahun yang lalu, saudara. Ketika menempuh studi Magister Humaniora di Universitas Indonesia, penelitiannya mengenai manusia dan hak-haknya, suatu penelusuran filsafat terhadap pemikiran John Locke, John Stuart Mill, dan Abraham Maslow. Saudara, tiga tokoh ini mewakili aliran filsafat positivisme, utilitarianisme, dan eksistensialisme. Secara singkat saja, saudara, saya mau jelaskan bahwa masing-masing aliran filsafat ini memiliki gambaran yang berbeda mengenai siapa dan bagaimana manusia itu. Dan cara mereka mendefinisikan manusia itu menentukan mengenai hak-hak esensial apakah yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, aliran positivisme sangat menekankan bahwa manusia itu sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang secara kodrati memiliki hak untuk hidup dan menikmati kehidupan. Maka saudara, hak asasi yang harus dijamin adalah hak-hak untuk mendapatkan akses, memperoleh penghidupan, dan hak kebebasan dalam rangka menikmati kehidupan. Sedangkan aliran utilitarianisme memandang manusia sebagai makhluk yang bersosialisasi, sehingga setiap orang diciptakan untuk dapat memenuhi fungsi dan perannya, sehingga ia bermanfaat bagi dunia. Karena itu, hak asasi yang harus dijamin adalah kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk mengemukakan pendapat, dan kebebasan untuk mengembangkan potensi-potensi yang berguna bagi masyarakat. Jadi John Stuart Mill itu menulis buku judulnya On Liberty. Di situ sangat kental berbicara tentang kebebasan berpikir, berpendapat, dan mengembangkan potensi. Yang ketiga, saudara, sedangkan aliran eksistensialisme ini, Abraham Maslow, contohnya, dia memiliki gambaran tentang manusia sebagai makhluk yang berpotensi untuk mengaktualisasikan dirinya semaksimal mungkin. Karena itu setiap manusia memiliki hak-hak untuk memperoleh akses demi mencapai eksistensinya yang tertinggi, sesuai dengan kapasitas dan potensi yang dimilikinya. Jadi kalau saudara belajar Abraham Maslow, self-actualization, maka syarat utamanya adalah bagaimana semua akses itu bisa diperoleh. Oke, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sekilas mengenai isi penelitian literatur tersebut. Jadi, seperti dapat disimpulkan bahwa terdapat kaitan antara hak-hak yang dituntut oleh aliran pemikiran tertentu dengan gambaran aliran tersebut mengenai siapa dan bagaimana manusia itu. Dan hari ini, saudara, kita melanjutkan apa yang Paulus sampaikan dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, yaitu pasal 9 berbicara mengenai hak-hak seorang rasul, the rights of an apostle. Maka sebelum kita membahas mengenai apa yang Paulus nyatakan mengenai hak-hak seorang rasul, maka kita perlu tahu lebih dulu apa itu rasul dan bagaimana gambaran dia mengenai seorang rasul.
Rasul atau apostle berasal dari kata Yunani apostolos yang artinya one who is sent out or messenger. Khususnya di Perjanjian Baru merujuk kepada ke-12 murid Yesus. Tetapi ini memiliki makna yang sedikit berbeda dengan istilah duta-duta Kristus atau Christ Ambassador. Nah, kelak kita akan membahas, saudara, ketika tiba saat membahas surat 2 Korintus pasal 5 ayat 20 tentang Christ Ambassador. Namun, secara singkat, saudara, sekalipun sama-sama bermakna utusan, namun rasul atau apostle itu berbeda dengan ambassador. Didefinisikan, apostle might be a pioneer supporters of any new cause. Jadi sebutan rasul terhadap ke-12 murid Yesus dan juga kelak diberikan kepada Paulus karena mereka ini lebih dari sekedar utusan yang membawa kabar baik kepada orang-orang belum percaya. Tetapi juga menjadi pelopor dalam pembangunan jemaat-jemaat Kristus setelah menerima kuasa Roh Kudus mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung dunia. Mereka ini disebut rasul-rasul karena merekalah yang meletakkan dasar iman melalui pengajaran-pengajarannya. Saudara, sudah beberapa tahun kita selalu mengikrarkan kembali ini, saudara. Pengakuan iman rasuli, ya, sebagai respon terhadap pemberitaan firman. Saudara tahu makna dari The Apostle Creed ini merupakan pengikraran kembali janji baptis kita. Jadi setiap minggu kita mengulangi kembali pengakuan percaya kita di hadapan Tuhan. Ini merupakan suatu proses internalisasi dasar iman yang telah diletakkan oleh para rasul. Yang menjadi landasan hidup kita selama menjalani hidup di dunia ini sampai Tuhan menjemput kita. Karena itu disebut dengan Apostles' Creed. Karena didasarkan pada pengajaran para rasul. Jadi sebutan rasul atau apostle hanya ditujukan kepada ke-12 murid Yesus dan kemudian kepada Paulus. Sedangkan murid-murid yang lain yang mewarisi iman rasuli ini disebut sebagai duta-duta Kristus. Sekalipun kita menerima panggilan rasuli, namun kita tidak disebut sebagai rasul Kristus, melainkan utusan-utusan Kristus. Nah, saudara, ketika Paulus mengemukakan hak-haknya sebagai rasul, karena ia memang berkarya dalam melaksanakan misi Kristus, menjadi pelopor untuk pembangunan tubuh Kristus di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, dan ia pun meletakkan dasar iman melalui pengajaran-pengajarannya. Nah, saudara, mari kita bahas apa yang Paulus sampaikan di pasal 9 ini. Di ayat 1 dan 2, ia mengatakan, bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus, Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dan dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu, bagi jemaat Korintus, aku adalah rasul sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Di sini saudara, beberapa anggota jemaat di Korintus yang meragukan kerasulan Paulus, maka Paulus menegaskan bahwa ia pun seorang rasul berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut. Paulus adalah seorang Yahudi yang merdeka, bukan seorang budak. Artinya ia bukan hamba siapa-siapa, kecuali sebagai hamba Kristus.
Sementara utusan-utusan yang lain ada di bawah otoritas para rasul. Nah, ini penting. Sedangkan Paulus di bawah otoritas Kristus yang telah memanggil dan mengutusnya secara langsung. Masih ingat di dalam kisah perjalanan Paulus ke Damsyik? Ia telah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Kristus yang telah bangkit saat dalam perjalanan ke Damsyik. Dan ia telah melakukan tugas rasuli yang sama seperti 12 murid Yesus yang lain dalam meletakkan dasar iman dan membangun jemaat. Dan salah satunya adalah jemaat di Korintus sebagai buah pekerjaan kerasulannya. Dan yang memeteraikan kerasulan Paulus ini adalah buah pekabaran Injil itu sendiri. Sehingga banyak orang-orang non-Yahudi yang akhirnya hidup di dalam Tuhan dan menjadi orang-orang percaya. Selanjutnya saudara di pasal 3-6 Paulus menuliskan demikian. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengeritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas saja yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Pada bagian ini Paulus akan bertindak sebagai seorang lawyer yang sedang berargumen mengajukan pembelaan diri kepada mereka yang mengkritik kerasulannya. Di sini Paulus mulai mengemukakan hak-haknya sebagai seorang rasul. Yang pertama, saudara, seharusnya ia berhak untuk juga makan dan minum. Maksudnya memperoleh penghidupan dari segala jeripayahnya sebagai buah dari pekerjaannya. Sama seperti petani yang menggarap ladang berhak menikmati tuayan, nelayan yang menangkap ikan menikmati hasil tangkapannya, pedagang yang berniaga menikmati hasil keuntungannya, bukan? Demikian juga para rasul akan menerima jaminan hidup dari hasil karyanya. Dan kedua, jaminan hidup bagi para rasul itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga keluarganya. Istrinya ikut menikmati buah karya dari suaminya, bukan? Dan kalau para rasul yang lain, bahkan Paulus menyebut secara khusus Kefas atau Petrus yang beristri dan yang istrinya selalu ikut bersamanya dalam perjalanan misi pelayanan, bukankah Paulus juga memiliki hak yang sama? Dan yang ketiga, dari mana jaminan hidup itu diperoleh? Tentu dari persembahan atau sumbangan jemaat-jemaat yang dikumpulkan demi keperluan penyelenggaraan pelayanan. Baik untuk mereka yang bertugas di Yerusalem maupun di berbagai kota kemana para rasul itu diutus dan melayani. Mereka mencurahkan seluruh hari-hari dalam hidupnya untuk melakukan pelayanan dan melepaskan diri dari pekerjaan tangan. Ini ungkapan pekerjaan yang dilakukan sebelumnya. Nah, Paulus dan Barnabas juga seharusnya memiliki hak itu. Dibebaskan dari pekerjaan tangan. Tapi mereka tidak menggunakan hak itu. Paulus sendiri menopang kehidupannya dengan pekerjaannya sebagai pembuat tenda, tent maker. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membayangkan pelayanan Paulus untuk pekerjaan Tuhan ini sungguh luar biasa. Dalam perjalanan misinya yang tidak mudah dan selalu menghadapi berbagai ancaman. Paulus menyebutnya bahwa ia seringkali berhadapan dengan maut. Bukan hanya berasal dari para pembenci dari golongan Yahudi, namun juga dari kelompok-kelompok penyembah berhala di berbagai kota yang ia kunjungi. Ini semua pekerjaan iblis untuk menghambat rencana Tuhan, perluasan kerajaan Allah. Bahkan si iblis juga bisa menggunakan kekuatan alam untuk merenggut nyawa Paulus.
Karena itu kita perlu respect terhadap apa yang sudah Paulus kerjakan dan wariskan kepada kita lewat surat-suratnya. Yang kita baca dan kita pelajari ini. Sehingga selain dari Injil-Injil, maka melalui surat-surat Paulus, kita belajar bagaimana hidup menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, saya mau sedikit cerita ketika masih bertugas di organisasi misi selama 12 tahun, sebelum bertugas di sini. Saya sering pergi ke pedalaman yang memang sulit dijangkau. Kalaupun menggunakan pesawat, saudara, maka pesawat itu harus mendarat di kota yang agak besar. Yang ada airportnya, saudara. Tapi bukan pesawat besar. Dan kondisi airport seringkali tidak cukup aman. Kadang-kadang ujung landasan persis di bibir pantai, sehingga kalau mau mendarat kadang-kadang roda belakang menyentuh air sedikit. Ada juga, saudara, ketika pesawat akan take off, ada ujung landasan yang depannya persis gunung, saudara. Jadi pesawat harus mampu terbang dengan cepat dan kemudian naik tajam. Wih, begitu, saudara. Belum lagi beberapa kali pesawat tiba-tiba melewati ruang hampa, sehingga lagi terbang, toto don't stop, gitu. Jadi itu dibilang ruang hampa, jadi nggak ada udara di situ sehingga don't stall begitu pesawatnya, hampir jatuh. Orang-orang yang baru pulang naik haji, wah teriak-teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, panik sesuatu dalam pesawat. Dan kadang-kadang untuk mencapai daerah pelayanan misi harus menggunakan perahu motor kecil. Contoh saja, saudara, ketika saya mendarat di Ternate dan akan ke Tobelo. Ya, itu harus menggunakan perahu motor berpenumpang hanya 10 orang dan orang-orang lokal membawa barang-barang yang cukup padat, termasuk kambing dan bebek di atas perahu, melewati ombak yang besar. Nah, saudara, kondisi pelabuhan di Kepulauan Maluku itu agak berbeda, saudara, karena tempat perahu berlabuh itu sudah langsung laut dalam, saudara. Saudara tidak bisa lihat dari dermaga, lihat dasar dari lautnya itu nggak bisa, karena dia langsung di situ pinggir sudah langsung 60 feet ke bawah. Itu jenis pelabuhannya banyak seperti itu. Dan kalau sudah ke tengah laut dan arus cukup kuat, jadi banyak perahu motor, kalau tenggelam sudah tidak ada harapan untuk ketemu. Kenapa, saudara? Karena langsung hanyut terbawa arus. Itu kondisi di Kepulauan di Maluku begitu ya. Belum lagi, saudara, di suku-suku pedalaman kita berhadapan dengan black magic. Kalau mereka tidak suka akan kedatangan kita. Nah, saudara, kalau sudah mengikuti berita menjelang akhir tahun ini, ada 2 pesawat yang jatuh dan terbakar, sehingga penumpangnya meninggal secara mengenaskan. Azerbaijan Airlines dan Jeju Air yang jatuh, meledak, dan memakan korban ratusan orang. Saya bisa membayangkan, saudara, betapa orang-orang dalam pesawat itu begitu panik karena berhadapan dengan maut. Kalau saudara membaca berita dan melihat videonya, mungkin hanya sekedar merespon, oh kasihan ya, begitu kejadiannya ya. Saudara, tapi berbeda kalau saudara pernah berada dalam situasi-situasi seperti itu. Dan kita selamat, maka kita akan merasakan betapa perjalanan yang seperti itu mengerikan, ya. Dan kita bersyukur kalau masih bisa hidup sampai saat ini. Terus terang, saudara, saya bersyukur kalau saat ini Tuhan kasih kesempatan untuk
melayani di jemaat ini, bisa punya cukup banyak waktu dengan keluarga. Kalau sebelum-sebelumnya saudara seringkali meninggalkan mereka berminggu-minggu. Pernah suatu kali saudara dalam acara bulan keluarga GKI Pur Indah, mereka mengadakan acara di perkebunan teh, mungkin masih ingat kali Pak Ibu Wewe ya, Pak Pras, di acara bulan keluarga di puncak di kebun teh. Ketika foto sama-sama keluarga, nah itu Thea masih kecil dan Axel, mereka menangis sambil di foto menangis. Karena keluarga lain ada ayahnya, sedangkan mereka tidak. Jadi saat itu selama sebulan setengah saya sedang melakukan pelayanan misi untuk para TKI di Hong Kong, saudara. Jadi ada sekitar 1,5 bulan di Hong Kong untuk mission di sana. Sedikit cerita saudara tentang pelayanan misi untuk para TKI di Hong Kong ini memang agak unik. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dan biasanya pembantu rumah tangga mendapat kesempatan untuk libur 1 hari setiap minggu. Nah biasanya mereka itu jalan-jalan di taman atau ke mall, dan sebelum pulang ke majikannya mereka menikmati dulu street food gitu ya saudara. Nah strategi awal untuk penginjilan itu dilakukan kalau kita di taman yang paling besar itu Victoria Park. Kalau mereka sedang kita mendengar percakapan mereka bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia. Lalu kita segera menyapa dengan mengatakan, kalian dari Indonesia ya? Nah gitu, jadi sama-sama pakai bahasa Indonesia. Biasanya mulai langsung akrab, saudara, karena merasa satu tanah air. Lalu memperkenalkan diri dan tanya asal dari mana, sedang apa, bekerja di mana. Dan ketika mereka bertanya juga, Bapak kerja di mana? Di situ kita mulai memperkenalkan diri sebagai seorang, tidak langsung sebagai seorang penginjil atau sebagai seorang pastor, enggak saudara-saudara. Seorang konsultan dan advisor untuk mereka yang punya masalah. Jadi kalau ada mereka bertanya, Bapak kerja apa? Oh saya advisor untuk mereka yang punya masalah. Biasanya kalau masalah TKI itu masalahnya macam-macam, saudara-saudara. Entah masalah sosial maupun masalah soal legal. Nah, saudara, lalu ketika mulai berbicara tentang persoalan-persoalan mereka dalam pekerjaan atau apapun juga, baru di situ Injil mulai diberitakan. Dan biasanya kita akan undang untuk datang di hari Minggu ke tempat di mana kita bersekutu dan beribadah. Di sana kita kerjasama dengan IMC. IMC itu sebetulnya nama aslinya adalah Indonesian Mission Center, tapi kemudian disamarkan tidak lagi Indonesia jadi International Mission Center. Maksudnya supaya tidak terlalu Indonesia. Nah, saudara-saudara, ketika banyak di antara mereka yang merasa aman di dalam persekutuan orang-orang percaya, mereka merasa bertumbuh, mereka mau belajar lebih dalam, sampai mungkin hampir 9 bulan mereka setia dan kemudian dibaptis. Bahkan mengajak teman-teman TKI yang lain. Dan kebanyakan di antara mereka itu perempuan, ya karena pembantu rumah tangga. Itu sekilas pelayanan selama di Hong Kong, dan memang kadang-kadang butuh pengorbanan seperti di atas saya ceritakan bahwa jauh dari keluarga, anak-anak merasa kehilangan. Tapi ya saat ini saya bersyukur pada Tuhan karena mendapat kesempatan lain untuk melayani di sini. Tanpa terasa saudara-saudara, tahun ini berarti saya sudah 10 tahun di sini. Karena mulai Juli 2015. Jadi 10 years nanti, 5 bulan lagi, 6 bulan lagi.
Saya sudah 10 tahun di sini. Dan saya mengalami kasih yang luar biasa dari saudara sekalian. Saya menganggap saudara sekalian sebagai anak-anak saya. Dan saya ingin selalu memastikan bahwa saudara-saudara sehat jasmani, rohani, dan seperti orang tua zaman dulu, jangan sampai anak-anak kita kelaparan. Kadang-kadang ada yang manja, "Pastor, saya pengen makan ini atau itu, bikinin dong." "Oh, datang aja, kapan?" "Nanti kita makan." Oke, saudara, cukup ceritanya. Balik lagi ke perikop yang kita baca hari ini. 7 sampai ke 14. Paulus menulis begini, "Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu?" Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, "Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik." Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi jika kami telah menabur benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Paulus menegaskan kepada beberapa anggota jemaat Korintus mengenai prinsip umum bahwa setiap orang yang bekerja apapun jenis pekerjaannya berhak untuk menikmati hasil dari segala jerih payahnya. Bahkan Paulus juga mengutip hukum Musa dari Ulangan 25 ayat 4 bahwa yang berhak untuk menikmati penghidupan dari segala jerih payahnya bukan hanya manusia, hewan pun berhak untuk makan, minum, dan beristirahat. Ketika Paulus mengutip ayat ini, tentu yang dimaksud bukanlah sekedar hak hewan, tetapi ditujukan kepada mereka yang bekerja di ladang Tuhan. Sebagaimana orang-orang Lewi harus dijamin penghidupannya dari persembahan suku-suku lain yang telah menerima pusaka. Bandingkan juga pernyataan Paulus di ayat 13, saudara. Saudara John Calvin memberikan komentar terhadap ayat ini demikian, "The law about oxen stated a principle that had greater application. However, we mustn't make the mistake of thinking that Paul means to explain that commandment allegorical. For some empty-handed creatures make this an excuse for turning everything into allegory, so that they change dogs into men, trees into angels, and convert the whole of Scripture into amusing game." Itu catatan dari Calvin. Kembali saudara, jadi itu adalah prinsip alamiah saudara. Dan Tuhan menjamin itu melalui hukum Taurat. Bahwa kalau saudara memperhatikan mengenai aturan hari Sabat dan tahun Sabat, maka tanah pun ada masa istirahatnya.
Tanah setelah 6 tahun digarap dan dituai hasilnya, maka pada tahun ke-7 harus dibiarkan untuk beristirahat demi pemulihan kondisi tanah tersebut. Akan tetapi saudara, menarik, Paulus menegaskan di ayat 12 bahwa kami, maksudnya Paulus dan Barnabas, tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Di sini kita melihat isi hati Paulus yang sebenarnya. Dibayar atau tidak masalah baginya. Yang penting adalah pekerjaan Injil. Apakah Injil akan lebih efektif jika Paulus menerima dukungan? Kemudian dia akan menerimanya. Apakah Injil akan lebih efektif jika Paulus bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri? Lalu dia akan melakukan hal itu. Yang penting adalah Injil tidak dihalangi dengan cara apapun. Dan ingat bahwa konteks perikop ini adalah pembicaraan soal makan daging yang sebelumnya telah dipersembahkan kepada berhala. Nah saudara, tujuan Paulus berbicara mengenai haknya sebagai rasul adalah demikian. Jika Paulus bersedia untuk tidak menggunakan haknya yang begitu penting, demi kebaikan pekerjaan Injil, dan demi kebaikan jemaat Kristen di Korintus, maka bukankah jemaat di Korintus seharusnya bisa juga menggunakan hak mereka untuk tidak makan daging yang dipersembahkan kepada berhala demi kebaikan pemberitaan Injil. Tujuannya supaya tidak menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah imannya. Ini Jim sudah membahas minggu lalu ya. Mari saudara kita lanjutkan bagian dari bacaan hari ini, ayat 15 sampai 18. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada Lalu sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku, ayat 17, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Setelah dikasih Tuhan, di sini Paulus menegaskan kepada mereka yang mungkin sempat memfitnah dan mengkritiknya bahwa sekalipun ia sebagai rasul berhak untuk diperlakukan sama seperti rasul-rasul yang lain, namun ia tidak mau menggunakan haknya itu demi kelancaran pekabaran Injil, khususnya misi pekabaran Injil kepada orang-orang non-Yahudi yang dipercayakan kepadanya. Setelah memang kadang-kadang ketika seorang hamba Tuhan memaksakan jemaat untuk memenuhi hak-haknya, justru akan menjadi batu sandungan. Apalagi kalau sudah berurusan dengan masalah uang. Paulus sendiri mengingatkan kepada Timotius dalam suratnya yang pertama di pasal 6 ayat 2b sampai 10. Dan kita tahu saudara bahwa Timotius ini ditugaskan Paulus untuk menggembalakan jemaat di Korintus. Ya. Saya mau bacakan apa yang Paulus tuliskan kepada Timotius dalam surat yang pertama pasal 6 ayat 2b sampai 10 ya. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini.
Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, menarik di ayat 16 dan 17 bahwa tugas pemberitaan Injil yang dilakukan Paulus bukan berasal dari kehendaknya sendiri, melainkan adalah suatu beban yang ditanggungkan Tuhan kepadanya. Dan karena itu ia tidak punya alasan untuk bermegah dan ia tidak merasa berhak untuk menerima upah. Ketika membaca ayat-ayat ini terkesan bahwa Paulus sadar betul akan apa yang pernah dilakukannya kepada para pengikut Yesus saat ia belum bertobat. Ia adalah seorang penganiaya para pengikut Kristus. Dan banyak yang telah ditangkap dan dipenjarakan olehnya. Dan kalau kemudian dalam perjumpaannya dengan Kristus yang bangkit, Paulus disadarkan akan kesalahannya, maka kalau Paulus melakukan misi pekabaran Injil segiat-giatnya, karena ia sadar akan kekeliruannya di masa lalu, dan ia ingin melakukan semacam restitusi. Karena itu Paulus mau melakukan semaksimal mungkin misi pekabaran Injil ini sampai ia meninggalkan dunia dan berjumpa dengan Yesus muka dengan muka. Baginya, mati adalah keuntungan. Karena dengan demikian ia mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Sang Juru Selamatnya, yaitu Yesus Kristus dan Tuhan. Akan tetapi kalau ia masih diberi kesempatan untuk hidup, itu berarti baginya adalah bekerja untuk memberi buah. Itulah sebabnya bagi Paulus, memberitakan Injil adalah suatu keharusan. Ia merasa celaka kalau ia melalaikan tugas pemberitaan Injil ini. Setelah dikasih Tuhan, saya menyoroti satu hal ini, yaitu merasa celaka kalau ia melalaikan tugas. Wow, is me if I do not preach the gospel. Ini adalah suatu perasaan yang dahsyat, memberi daya dorong baginya untuk bekerja dengan giat semaksimal mungkin. Paulus mengungkapkan rasa tanggung jawabnya yang begitu mendalam dan mendesak untuk memberitakan Injil, sehingga ia akan merasa bersalah dan gagal jika Injil tidak diberitakan. Ia akan merasa sangat sedih manakala Injil tidak diberitakan sampai ke ujung-ujung dunia sebagai penggenapan amanat agung dari Tuhan Yesus. Jadi saudara, motivasi Paulus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di Korintus juga di kota-kota lain bukan karena didorong oleh harapan untuk menerima dukungan finansial dari jemaat-jemaat yang berhasil didirikannya, melainkan untuk menerima
melainkan karena rasa syukur kepada Tuhan atas anugerah keselamatan yang diberikan kepadanya. Dan karena itu, bekerja giat agar semakin banyak orang yang juga menerima anugerah keselamatan yang sangat luar biasa itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, adalah baik jika perasaan seperti Paulus ini juga ditanamkan di dalam diri kita saat kita melayani Tuhan dalam bidang apapun, sesuai dengan talenta yang dikaruniakan kepada saudara. Tetapi perlu dicatat baik-baik, saudara, bila Paulus mengatakan bahwa celakalah ia kalau tidak memberitakan Injil. Itu Paulus bukan mau mengatakan bahwa pemberitaan Injil itu adalah karunia yang lebih unggul dan lebih penting daripada karunia-karunia lain. Sehingga dengan begitu ia dapat memegahkan diri. Tidak, saudara. Sama sekali bukan itu yang dimaksud oleh Paulus. Karena sesungguhnya semua karunia itu penting dan Tuhan memperlengkapi jemaat dengan berbagai karunia untuk pembangunan tubuh Kristus. Kelak kita akan membahas lebih mendalam saat kita akan membahas 1 Korintus 12 ya, rupa-rupa karunia. Akan tetapi saya mau mengutip apa yang Paulus tegaskan kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 11, 12. Demikian, saudara. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi ada beberapa karunia. Jadi pembangunan tubuh Kristus itu dikerjakan oleh sebuah tim. Dan masing-masing anggota memiliki tugas khusus yang saling melengkapi satu dengan yang lain dan harus berkoordinasi di bawah satu kendali, yaitu Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Namun satu hal penting kita belajar dari Paulus mengenai kesungguhan hati dalam menjalankan tugas yang dipercayakan kepadanya. Dan inilah yang seharusnya menyadarkan kita sekalian, saudara. Kalau saudara betul-betul merasa bersyukur atas anugerah keselamatan yang diterima dan menyadari bahwa saudara telah menerima karunia untuk memperlengkapi pembangunan tubuh Kristus, dalam hal ini FIBC, di mana saudara berjemaat, marilah kita melakukan dengan giat dan semaksimal mungkin. Bahkan merasa celaka kalau saudara melalaikan tugas yang telah dipercayakan kepada saudara. Entah dalam bentuk pelayanan apapun. Saudara, saya tidak perlu menyimpulkan kembali apa yang telah disampaikan dalam pembahasan di atas, namun dalam kesempatan ini, saudara, di dalam ibadah pertama di tahun 2025 ini, seperti saya lakukan setiap awal tahun, maka saya akan menyampaikan program-program apa yang akan dilakukan sepanjang tahun ini. Ya, sebenarnya, saudara, saya sudah sampaikan juga di Men Fellowship dan Women Fellowship kemarin, supaya kita tahu dan bersiap-siap untuk ikut berpartisipasi dalam perjalanan rohani bersama sebagai jemaat FIBC ya, saudara. Mohon diperhatikan, saudara, supaya saudara dapat ikut terlibat dalam proses pertumbuhan dan pembangunan tubuh Kristus ini. Yang pertama, saudara, tema pelayanan kita di tahun 2025 ini, Be Disciples, Make Disciples. Dan topik-topik khotbah di tahun ini, saudara, merupakan kombinasi dari 3 tujuan. Kita akan melanjutkan pengajaran dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Kita belajar dari Paulus untuk memahami persoalan-persoalan jemaat dan bagaimana mengatasinya. Lalu kita juga akan diperlengkapi dengan berbagai topik untuk mempersiapkan tentang bagaimana menjadi murid Yesus. Be disciple,
melalui beberapa topik yang saya ambil dari A Call to Growth, Establishing the Growing Believers. Ini ya saudara, dari Billy Hanks. Dan topik-topik ini akan disampaikan, saudara, topik-topik dari yang A Call to Growth itu akan disampaikan di minggu kedua dan keempat. Akan dikombinasi dengan tokoh-tokoh ya. Dan di tiap minggu kedua dan keempat itu sesudah ibadah itu akan ada group discussion ya. Dan itu akan dipimpin oleh saya, Jim, dan Jonathan. Jadi langsung dibagi 3 grup, saudara, untuk melanjutkan lessons itu dalam rangka mempersiapkan kita to be disciples. Ya, kenapa kita tidak langsung make disciples? Kalau kita belum jadi betul-betul sebagai murid Yesus, be disciples, ya kita tidak akan make disciples. Ya. Juga ada beberapa topik yang mengangkat tokoh-tokoh penting dalam sejarah gereja berkenaan dengan pelayanan penginjilan dan pemuridan. Dan kita bisa belajar dari tokoh-tokoh tersebut tentang semangat dan strateginya seperti apa ya. Setiap minggu pertama tentu kita akan ada perjamuan kudus dan fellowship untuk merayakan mereka yang berulang tahun dan wedding anniversary di bulan tersebut. Minggu ketiga juga ada fellowship untuk membangun kebersamaan dan pengenalan sesama anggota jemaat, terutama kalau ada pengunjung baru ya saudara. Jadi kita akan lewati itu. Dan di setiap minggu kedua, it's okay. Di setiap minggu kedua dan keempat, saudara, akan ada aktivitas after worship service itu selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu akan diperlengkapi dengan bahan-bahan tersebut. Setelah itu kita akan ada outreach activities. Ya, tentu ini akan ada 5 kali outreach activities itu. Dan untuk outreach activities, tahun ini ada 5 kesempatan, nanti akan juga dipersiapkan oleh Ko Eng Han dan Ryan nanti kerjasama. Ryan dan Ko Eng Han, ya Ryan. Dan juga Joni. Joni juga ada beberapa topik yang memang perlu terlibat. Dan mulai tahun ini, saudara, kita juga memberi ruang kesaksian. Kalau saudara ingat, saya sudah memberikan annual themes dari 2023 sampai 2028, maka mulai tahun ini ada ruang kesaksian di mana saudara boleh sebelum sermon bisa dalam bentuk sharing pengalaman, bisa dalam bentuk puji-pujian. Seperti minggu lalu kita mendengar Oliver dan Phoebe mempersembahkan puji-pujian itu sebagai sebuah kesaksian, saudara. Ya, jadi saudara mungkin nanti ya saya bersyukur bahwa saudara-saudara sudah biasa dengan reflection. Jadi reflection itu adalah mempersiapkan saudara-saudara untuk bagaimana juga memberikan kesaksian dan kaitannya dengan firman yang kita pelajari. BATP, saudara baca Alkitab tiap pagi pada tanggal 23 Juni, kita akan sudah membaca 2 kali seluruh Alkitab secara lengkap dari Kejadian sampai Wahyu. Dan saudara mendapatkan kesempatan berbagi refleksi. Dan saya sangat senang, saudara, karena kemajuan saudara sangat baik. Tapi sesudah itu, kita akan melanjutkan dengan topik-topik khusus dalam bacaan, refleksi, dan komitmen sebagai langkah awal untuk bersaksi. Jadi topik-topik itu adalah, kalau itu kita betul-betul memahami bagian-bagian
topik-topik itu yang akan sangat membantu di dalam kita outreach, ya. Outreach menceritakan tentang siapa Kristus atau bagaimana keselamatan itu dan orang membutuhkan itu, ya. Terkait dengan apa itu dosa, apa itu ciptaan, apa itu Roh Kudus, apa itu keselamatan dan sebagainya, ya. Untuk Bible reading and reflection yang malam masih lanjut sampai nanti kita selesai tahun sekitar bulan kedua tahun depan atau bulan ketiga tahun depan, ya, dan akan menempuh step yang sama dengan metode yang sama yang dilakukan di dalam BATP. Nah, saudara, jangan lupa tahun ini kita akan ada retreat Jumat. Jadi siapkan di kalender saudara untuk berpartisipasi dalam pembangunan tubuh Kristus ini. Kita retreat akan dilaksanakan tanggal 28, 29, 30 November. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu di bulan November. Nanti Wanto dan Hadi yang akan mempersiapkan panitia. Lalu mengenai gedung ibadah, saudara, yang kita rindukan, mari kita tetap bertekun untuk melaksanakan apa yang menjadi janji iman kita. Sampai nanti pada saatnya Tuhan akan sediakan bagi kita. Jadi saat ini kita masih belum berpikir tentang gedung itu, tetapi masih tekun untuk mengumpulkan janji iman kita. Sampai memang pada saatnya Tuhan akan sediakan mana, ya. Yang paling penting saudara-saudara, kita terus bertekun, setia, taat dalam mengikuti rancangan Tuhan, sampai kita punya dana yang cukup untuk down payment, dan jumlah jemaat yang bertumbuh secara, bukan hanya kualitas tapi juga kuantitas, sehingga bisa meyakinkan pihak mortgage untuk membayar. Untuk saat ini kita masih terus tekun dulu untuk mengumpulkan apa yang menjadi janji iman kita. Baik saudara, selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Amin. Mari saudara.